Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap jamaah yang hadir, insyaallah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pagi hari ini saya akan berbicara dengan 3 kata kunci. Yang pertama, tahaddus bin ni'mah. Kedua, ujub. Ketiga, syarrul ain. 1, 2, 3 ini saling berkaitan. Maka saya bahas pada kesempatan kajian subuh Ramadan ini. Yang pertama, tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah, kita sering dengar istilah tahaddus bin ni'mah. Kalau diterjemahkan bercerita tentang nikmat, itu tahaddus bin ni'mah. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercerita kalau kita dapat nikmat dari Allah. Bercerita itu bisa dengan lisan, bisa dengan aktivitas lain. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun jika kalian mendapatkan nikmat dari Tuhan kalian, fahaddits, maka ceritakanlah. Seorang penyair Arab, seorang ulama menjelaskan, katanya bercerita tentang nikmat itu yang maknanya syukur. Karena yang namanya syukur itu diambil dari akar kata syakaro. Syakaro itu makna aslinya membuka. Lawan dari kata syakaro itu kufur, diambil dari kata kafaro. Kafaro itu menutup. Itu kenapa orang kafir itu artinya dia orang yang menutupi nikmat Allah. Karena Allah yang menciptakannya, Allah yang memberinya nikmat, tapi dia tidak mengakui Allah, tidak mau menyembah Allah. Itu disebut kafir. Nah, bersyukur atas nikmat atau menceritakan nikmat itu katanya dengan 3 atau 3 cara, ada 3 caranya. Ya. Katanya, afadatkumun na'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wadh-dhamiral muhajjaba. Nikmat memberikan faidah kepadaku agar aku menceritakannya dengan 3 cara. Apa caranya? 1, yadi, dengan perbuatan tangan. Tangan itu sesungguhnya gambaran dari anggota tubuh. Biasanya aktivitas seluruh anggota tubuh itu disebutnya dengan tangan. Ya. Saudara, padahal ya sesungguhnya bukan hanya dengan tangan. Ya kaki, ya mulut, itu sama. Tapi memang utamanya tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid ini, sholat subuh. Ya. Karena merasa bersyukur dikasih sehat, masih diberikan ketetapan iman Islam, ini sesungguhnya ya bersyukur. Cuman syukur pakai anggota tubuh, pakai tangan tadi. Nah, ada lagi syukur yang kedua, walisani, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan itu yang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih saya
rizki begini, alhamdulillah Allah kasih saya anak begini, alhamdulillah Allah kasih saya kesehatan, saya bagus. Nah, itu namanya bercerita. Nah, baru yang ketiga, bercerita tentang nikmat itu ada kalanya dengan hati. Nah, syukur hati namanya. Wadh-dhamiral muhajjabah, dengan hati yang memang tidak terlihat. Tapi walaupun hati tidak terlihat, hadirin wal hadirat, ternyata syukur hati itu akan berpengaruh pada syukur lisan dan juga syukur perbuatan. Walaupun kadang-kadang ada orang juga ngomong di mulutnya alhamdulillah, hatinya sebenarnya belum gitu, ada juga, ada. Ada orang dagang, biasanya sehari untung 1 juta. Kalau pas lagi 1 juta untungnya ditanya, "Lu gimana dagang hari ini dapatnya?" "Alhamdulillah 1 juta." Alhamdulillahnya mantap. Kalau begitu turun tinggal 200, "Lu gimana lu dagang?" "Ya alhamdulillah." Alhamdulillahnya udah mulai lemes tuh. Begitu untungnya tinggal 100 perak atau 50 perak, "Lu gimana dagang?" katanya. "Ya alhamdulillah masih dapat gocap." Alhamdulillahnya lemes banget ini. Nah, ini kayaknya nih alhamdulillah di mulutnya beda dengan di hati. Nah, ini yang namanya tahaddus bin ni'mah. Orang yang menceritakan nikmat itu artinya orang yang menyadari bahwa nikmat yang didapat datangnya dari Allah. Sehingga dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa jadi orang pinter, dia nggak bisa jadi orang kaya, dia nggak bisa jadi orang sehat. Kalau bukan karena itu semua, Allah yang memberi. Itu makna menisbatkan, makna syukur itu adalah menisbatkan nikmat atau kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita nisbatkan itu semua datangnya dari Allah. Menisbatkan itu yang menyandarkannya kepada Allah. Ini syukur atau tahaddus bin ni'mah. Nah, ada yang kedua ini. Ujub namanya. Ujub itu isnadul amali, ketika ada seseorang menyandarkan sebuah perbuatan ila nafsihi, kepada dirinya. La ila maulah, tidak kepada Tuhannya. Jadi seakan-akan dia kaya ya karena dia sendiri, seakan-akan dia pinter karena dia sendiri. Wa ru'yatul maziyatu laha 'alan nas, dan orang ujub itu pada saat dia melihat bahwa dia memiliki kelebihan di antara orang lain. Kalau dia udah ngerasa dirinya lebih unggul dari yang lain, dia punya kelebihan, itu ujub. Ujub ada kalanya diucapkan sama, ada kalanya dalam hati. Dalam hati aja udah dosa itu, apalagi diucapin. Begini, misalnya nih Bapak lagi sembahyang di masjid. Dalam hati, nggak keluar di mulut, enggak, dalam hati ngomong. Kayaknya satu masjid paling soleh gua nih. Dalam hati, emang namanya soleh dia, yang lain bukan gitu. Kayaknya satu masjid paling soleh gue nih katanya. Dalam hati ngomong gitu, itu ujub. Apalagi diucapkan. Apakah itu kekayaan, kecerdasan? Nah, bahaya ini, ujub ini Pak. Ada orang semalaman dia tahajud, kebetulan dia bulan Ramadan gak pernah tidur malam katanya. Ya, semalaman sholat, baca Quran, nyambung sampai subuh. Ya. Kemudian habis subuh dia tunggu syuruk sampai duha. Tapi habis begitu dia mu'jiban. Mu'jiban, dia merasa takjub. Wah, gue bisa juga ya begini. Gue bisa juga ya begini. Kayaknya yang lain belum ada yang kayak gue gitu. Malam gak tidur, baca Quran, sholat sunnah, sampai subuh, sampai syuruk, sampai sholat duha. Di hatinya keluar omongan begitu tuh. Ya.
Enak juga ya jadi pensiunan. Kalau nggak pensiun nggak bisa gue begini nih. Kalau nggak pensiun. Jadi semua amalnya dinisbatkan kepada dirinya, tidak kepada Allah. Ya. Maka saudara-saudara, inilah yang dikhawatirkan. Nabi katakan salasun muhlikat. Ada 3 perbuatan yang menghancurkan manusia. Yang pertama, syuhun muta'un. Ketika seseorang memperturutkan kepelitannya. Syuh itu kalau di Arab itu lebih parah dari pelit. Kalau pelit itu bahasa Arabnya bakhil. Kalau syuh itu lebih dari bakhil. Persisnya mbahnya bakhil. Apa bedanya Pak? Begini. Kalau bakhil dia pelit sama orang, royal sama sendiri. Ada orang begitu ada ya? Sama orang dia pelit, sama diri sendiri dia royal. Itu namanya bakhil. Kalau syuh atau syahih, jangankan nama orang, sama diri sendiri aja dia pelit. Punya banyak tapi pelit banget, sayang gitu. Nah, orang kalau pelitnya dituruti, bahaya tuh. Makanya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa orang yang bisa menjaga atau menghindari kepelitan atau kekikiran yang ada pada dirinya, faulaika humul muflihun, dia akan beruntung. Nah, jadi kalau sifat pelit kita bisa lawan kira-kira gitu, maka dia akan beruntung. Begitu diri bilang jangan, sayang tuh duit, lu masih panjang hidup lu, umur lu masih segini, anak lu masih ini. Akhirnya sama sekali nggak pernah beramal. Nah itu pelit. Yang kedua kata Nabi yang menghancurkan manusia, wahawan muttaba', memperturutkan hawa nafsu. Kalau punya kepengen terus langsung dituruti, kalau punya kepengen langsung harus dituruti. Nah, ini juga menghancurkan. Yang ketiga nih yang kaitannya dengan bab yang hari ini kita bahas, wa i'jabul mar'i bi nafsih, yang juga menghancurkan manusia, yang merusak manusia. Apa itu? Ketika seseorang i'jab, merasa ujub, kagum atas dirinya sendiri. Ada orang tanya begini, Pak, bedanya ujub sama riya apa? Begini, kalau riya itu orang beramal tidak saja karena Allah, tapi karena yang lain atau karena dirinya. Misalnya ada orang ya beramal selain karena Allah, karena tujuan lain, gitu kan? Nah, itu namanya riya. Itu tujuan amal kalau riya itu. Nah, kalau ujub tidak. Kalau ujub itu lebih pada orang melupakan bahwa segala yang Allah berikan pada dirinya itu hakikatnya dari Allah. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena kelebihanmu. Kau tak akan punya kemampuan apa-apa, kelebihan apa-apa, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberimu mampu dan tidak memberikan kelebihan padamu. Karena sesungguhnya la haula wa la quwwata illa billah. Nah, di sini. Manusia suka lupa. Akhirnya timbul ujub. Kadang-kadang dia ditanya, lu bisa sukses begini gimana lo katanya? Ya gua begini, gua begitu, gua begini, gua begitu. Dia cuma bilang saya begini, saya begitu. Seakan-akan kesuksesannya karena dirinya. Dia tidak ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Atau masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah, Bu, anaknya sehat amat, gemuk. Susunya. Gua mah yang mahal susunya. Jadi
Akhirnya dia sandarkan semuanya pada dirinya. Nah, bahaya. Orang yang sering menyandarkan amalnya, nikmat yang dia terima pada dirinya, bukan dari Allah, biasanya kena. Nah, yang ketiga tadi kata kunci yang saya sampaikan, apa yang disebut syarrul ain. Apa namanya? Syarrul ain. Syarrul ain itu apa? Ini tidak bisa diterjemahkan per kata ya. Kalau per kata syarrun itu jelek, ain itu bisa diartikan mata. Tapi lebih tepatnya syarrul ain kalau diartikan oleh para ulama, kondisi di mana sesuatu yang awalnya mengagumkan, tiba-tiba tidak lama sesuatu itu menyedihkan. Contoh, anak. Habis di alam katanya sehat, besoknya mencret. Nah itu contoh. Habis di alam dipuji atau dia memuji anaknya, katanya anaknya atau orang memuji anaknya katanya cerdas atau pinter, ternyata kemudian atau soleh, ternyata bagaimana? Nah, kalau keluarga kita dipuji, kita buru-buru bilang, Masya Allah la quwata illa billah. Ada orang muji diri kita, kita bilang Masya Allah la quwata illa billah. Rumah lu cakep amat ya. Rumah kita dia dipuji. Rumahnya bagus Pak. Masya Allah la quwata illa billah. Artinya Allah yang menghendaki. Masya Allah. La quwata illa billah. Ini rumah gak bisa cakep begini kalau Allah tidak memberi kemampuan. Nah itu artinya orang ini menisbatkan semua keindahan atau nikmat itu datangnya dari Allah. Dia tak memiliki kekuatan apa-apa. Maka tadi saya bercerita tentang dua orang yang Allah ceritakan dalam surat Kahfi, dalam salat rakaat pertama. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Kata Allah, hai Nabi Muhammad, ceritakanlah olehmu tentang dua orang pada masa dahulu yang Allah beri nikmat berbeda. Yang satu kebunnya luas, kaya raya. Yang satu kebunnya biasa dikit, ya cukup aja, asal bisa hidup. Rupanya yang kebunnya luas, ujub. Dia merasa bahwa kebunnya itu akan membuatnya bahagia, tak akan membuatnya miskin. Allah kemudian hukum dia, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa qala ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Saudara-saudara, besoknya ketika dia udah mau panen siap, dia sempat ngomong ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Kayaknya di kampung sini paling kaya gua gitu. Udah bangga dia, ujub dah. Ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak darimu hartanya. Wa azzu nafara, keluarga saya juga banyak. Zaman dulu orang itu dianggap kaya raya, hebat ya kalau hartanya banyak, bininya banyak, anaknya banyak zaman dulu. Rupanya Pak, Allah kasih dia syarrul ain. Syarrul ain. Apa tadi? Ya tadi syarrul ain itu. Dia tadinya merasa ujub atas nikmat yang Allah berikan padanya, kayaknya paling kaya saya, paling sukses saya. Besoknya kebunnya yang tinggal manen Allah kirimin angin panas, fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Dikirim angin panas, habis semua. Sehari doang tuh melarat dia. Sehari langsung
melarat, atau katakanlah kekayaannya habis. Jadi kalau Allah mau mengambil nikmat gampang sekali. Makanya kata temannya yang satunya dia bilang, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kata temannya, makanya bang, besok lagi kalau kau melihat hartamu, kau melihat apa yang Allah berikan padamu, jangan ujub. Tapi setiap kali ada orang memuji hartamu, memuji nikmat yang Allah berikan padamu, buru-buru kau katakan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Saudara, Imam Maliki kita tahu ya, itu kemudian bilang begini, sebaiknya setiap orang, setiap melihat nikmat yang Allah berikan pada dirinya, terutama misalnya yang paling gampang rumah, karena kelihatan rumah itu. Dia mau masuk rumah, dia baca tuh, Masya Allah, la quwwata illa billah. Supaya apa? Supaya tadi kita tidak terkena syarrul ain. Sebab manusia kadang di hatinya muncul. Di sini kayaknya menteng dalam tinggal gua doang yang rumah eratnya utuh, yang lain kecil-kecil semua. Keluar. Atau kayaknya di sini sekeluarga kayaknya saya doang yang punya rumah. Yang sebagus ini, yang seanu ini, senyaman ini. Nah, dia lupa mengucapkan Masya Allah. Besok-besok tuh rumah, akhirnya entah gimana, bisa jadi dia punya kebutuhan akhirnya dijual. Rumah yang dibanggakannya, diujubkannya, habis. Itu rumah. Mobil sama, motor sama. Maka bapak-bapak yang pernah ke Timur Tengah, coba perhatiin, itu orang Timur Tengah, pintu rumahnya, atau di depan pintu rumah, atau di atas pintu rumah, kadang-kadang di pintu rumah, ada stiker, termasuk di mobilnya, stikernya pasti bunyinya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, kalau mobil biasanya kalau orang Arab, Timur Tengah itu, di belakang tuh, Masya Allah, la quwwata illa billah. Oh, saya baru paham tuh Pak. Kenapa? Saya pikir dia tulis Masya Allah, la quwwata illa billah itu nih mobil masih cicilan, belum lunas gitu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dia ngertinya katanya dikira cicilan, ini belum lunas kredit. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tak ada kemampuan untuk melunasinya, katanya, illa billah. Kalau saya ngertinya gitu soalnya selama ini. Nah, emang kalau yang udah lunas gimana? Kalau yang udah lunas stikernya lain bunyinya. Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, katanya. Saudara, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini ucapan, ya saya dengar dari guru saya dari zaman saya ya masih remaja lah, atau ya masih muda. Itu kenapa? Anak itu, kalau kita punya anak, jangan diomelin dengan kata-kata yang kasar, yang jelek. Anak bandel amat nih, susah diatur. Nggak boleh. Dulu ada seorang ibu bercerita, ditegur sama gurunya, kiai di kampung. Kiainya gurunya juga. Ibu ini dulu mungkin muridnya ya, kayak kita murid remaja masjid atau apa gitu. Ibu ini cerita, anak saya namanya umumnya anak-anak bocah gitu, lagi agak ya bader, lari sono lari sini gimana lah, terus dijewer, masih kecil, bocah bandel amat. Kiainya lagi naik sepeda Pak, denger berhenti, saya anaknya sini neng sini, besok lagi lo kalau lo misalnya anak lo gitu, jangan lu jewer, jangan lu sentil sambil bilang bocah bandel amat.
susah diatur. Jangan, takutnya didoain. Ada yang ngedoain makhluk yang nggak kau lihat, kemudian didoain Allahumma amin. Bandel tuh bocah seumur umur. Sebab itu kayak doa. Oh gitu ya, iya. Terus kalau nanti anakmu begitu lagi, boleh kau jewer sambil kemudian kau ngomong, soleh, 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 anak soleh, anak soleh. Jadi ngejewer tapi sambil ngomong apa namanya, anak soleh. Jadi didoainnya itu dengan kesolehan. Satu. Tapi kedua, kata orang tua dulu, kalau anakmu dipuji, ya buru-buru tadi kau bilang, Masya Allah, ya Allah anaknya cakep amat, bersih amat, wajahnya. Kalau kata anak sekarang glowing, apa namanya? Glowing. Buru-buru bilang, Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau anakmu dipuji, atau dirimu dipuji, atau hartamu dipuji, atau apapun yang Allah berikan padamu dipuji, kecerdasan, kesehatan, gue lihat lu kayaknya sehat banget, nggak pernah sakit segala macem. Siapa dulu dong? Gua gitu. Gue mau nggak mau gini gitu. Besok mencret dia. Nah, dia lupa bilang Masya Allah la quwata illa billah. Itu namanya syarrul ain. Kalau dia nggak bilang Masya Allah la quwata illa billah, kena syarrul ain. Nah, saudara, ini ingin saya sampaikan karena ya zaman sekarang kalau kita perhatikan dunia modern ini di mana sosial media begitu luar biasa, coba Anda perhatikan. Fenomena ujub itu luar biasa. Sekarang kita bahas dari konsep ke praktek ya. Ternyata kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, apalagi yang muda-muda, fenomena ujub itu luar biasa. Di mana orang itu senang punya follower. Kalau dia misalnya statusnya dibaca orang, atau misalnya di likes orang, bahkan kadang-kadang secara khusus dia bikin konten atau apa supaya di subscribe gitu ya. Itu sebenarnya ini pintu masuk untuk ujub. Nah, cuman orang nggak sadar itu. Jadi orang ketika senang dipuji, kemudian senang banyak pengikut, nah itu sesungguhnya pintu masuk pada sifat ujub. Hidup ini kayaknya kalau tidak ada yang menghormatinya, memujinya, atau mengakui bahwa dia memiliki kelebihan gitu, dia kayaknya sedih, maka terus. Dan yang saya sedih, ini terjadi bukan saja pada tataran awam gitu. Orang yang sehari-hari katanya dipanggil ustadz gitu, guru ngaji lah gitu, itu kadang-kadang melakukan hal yang sama. Saya tidak membayangkan bagaimana dulu ulama-ulama ya atau kiai-kiai di kampung nggak ada yang begitu. Sekarang begitu, walaupun dengan dalih zaman sekarang Pak, sosmed harus digunakan buat begini katanya. Ya. Tapi saudara, jika itu tidak didasari akan kekuatan batinnya, rapuh, gampang rapuh orang semacam ini. Ya, akhirnya gampang kepleset. Kalau bahasa sekarang, orang itu kadang melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip gila, tidak pantas, hanya untuk membuat konten sehingga dia banyak follower atau banyak yang melihat gitu ya. Nah, makanya Masya Allah, anehnya sekarang orang berlomba-lomba pengen kayak begitu. Padahal yang orang banyak melakukan belum tentu itu baik dari sisi agama. Itu yang saya sampaikan. Nah, termasuk bahkan tokoh agama sekalipun ya, yang kadang orang menganggapnya itu ustadz atau panutan, kadang melakukan hal-hal yang ya semacam itu. Dikit-dikit update status, dikit-dikit dikit-dikit lihat rumahnya, apanya. Tipis bedanya antara tahaddus bin ni'mah dengan ujub. Nah, semoga kapanpun kita mengucapkan ucapan Masya Allah la quwata illa billah pada saat orang memuji kelebihan yang Allah berikan pada kita,
Dan kalaupun kita mau menceritakan, jangan pernah tidak diawali dengan ucapan tahaddus bin ni'mah. Saya ingin bercerita tentang nikmat Allah. Itulah saudara-saudara hadirin kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bi'alamu minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.